Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar induksi elektromagnetik. Pak Apri sudah share materinya di classroom kalian. Silahkan baca terlebih dahulu, kemudian baru lihat video ini supaya lebih paham. Oke, apa itu induksi elektromagnetik? Peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnet. Flux magnet itu adalah garis gaya magnet. Nah, mengapa perubahan flux magnet ini bisa terjadi? Pak Apri bisa jelaskan melalui gambar ini. Oke, ya, kalian lihat di gambar, ada kumparan lilitan ini dialiri arus listrik, kemudian magnet ini jika digerakkan keluar masuk, itu yang diteliti oleh Michael Faraday, ternyata menyebabkan timbulnya arus listrik. Ketika digerakkan keluar masuk, timbul arus listrik. Nah, hal inilah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Kemudian faktor apa saja yang berpengaruh? Kalian bisa lihat slide sebelumnya. Kecepatan, banyaknya lilitan, kemudian kekuatan medan magnet. Oke, kembali ke gambar. Jadi, kecepatan magnet ini jika digerakkan keluar masuk kumparan itu berpengaruh. Kemudian banyaknya lilitan, melilit berapa kali, itu berpengaruh. Semakin banyak maka juga akan makin besar. Dan yang terakhir, kekuatan medan magnet. Kuatnya medan magnet ini. Ya, kalau magnetnya kuat, maka juga akan berpengaruh terhadap hasil dari induksi elektromagnetik, atau ketika digerakkan keluar masuk, timbul arus listrik tadi akan lebih besar. Seperti itu maksudnya. Oke, kemudian pemanfaatannya pada generator, dinamo, dan transformator. Kalian nanti bisa baca di materi yang sudah di-share. Oke, langsung saja. Kita bahas yang ketiga, transformator. Atau disebut juga dengan trafo. Ada dua jenis trafo, step up dan step down. Step up itu fungsinya menaikkan tegangan. Sedangkan step down fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik. Kalian lihat gambarnya ini. Ya. Step up itu pada kutub sekundernya lilitannya lebih banyak, sehingga nanti dihasilkan tegangan yang lebih besar, naik, up. Kalau step down, justru lilitannya lebih banyak yang di kumparan primer, sehingga hasilnya nanti keluarnya pada sekunder ini turun atau step down. Oke, nah, berapa naiknya, berapa turunnya? Nanti kita bisa hitung dengan persamaan ini. Kemudian ada juga efisiensi trafo. Pahami dulu kata-kata yang di sini, tolong kalian pahami. Maksudnya seperti ini. Tadi rumus ini bisa digunakan jika trafonya dianggap ideal. Oke, dianggap. Maksudnya ideal itu energi yang masuk ke trafo sama dengan energi yang keluar dari trafo. Itu idealnya. Ya, energi listrik maksudnya. Padahal sebetulnya yang terjadi tidak ada trafo yang ideal. Tidak semua energi listrik yang masuk diubah ketika keluar menjadi semua energi listrik. Tidak ada yang ideal. Kenapa? Karena sebagian pada outputnya itu ada yang diubah menjadi energi listrik, ada juga yang diubah menjadi energi panas.
Contohnya gini, misalnya motor. Apakah semua bensin yang dipakai sebagai sumber energi motor diubah jadi energi gerak untuk motor bergerak? Kan tidak, ada juga yang diubah menjadi energi panas. Buktinya apa? Mesinnya motor bisa panas, knalpotnya motor juga bisa panas. Berarti tidak semua dari bensin diubah jadi energi gerak, tapi ada juga yang diubah menjadi energi panas. Itu maksudnya. Berarti dalam hal ini efisiensinya tidak 100%. Nah, efisiensi dari trafo berapa? Nanti bisa kita hitung dengan persamaan ini. Efisiensi itu maksudnya perbandingan daya listrik yang masuk dengan daya listrik yang keluar. Kalau masuknya 100, keluarnya cuma 80, efisiensinya berarti 80%. Misalnya seperti itu. Nanti kita pelajari di perhitungannya. Oke, kita lanjut contoh soal dan pembahasannya. Nah, tadi Pak Apri sebut pada transformator atau trafo ada istilah kumparan primer, kumparan sekunder. Pahami istilah lainnya. Terkadang beda soal, beda buku, istilahnya beda. Ketika nanti kalian tes, entah PTS, entah ujian, mungkin saja pakai istilah input output masuk keluar. Jadi jangan bingung. Primer itu sama dengan input, sama dengan masuk. Sekunder sama dengan output, sama dengan keluar. Ya, jadi maksudnya sama. Jangan bingung dengan istilah yang berbeda. Oke. Nomor 1. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer dan 200 sekunder. Tegangan input 60 volt, arus listrik output 9 ampere. Sehingga diketahui ini, ya toh. Primer 300, sekunder 200. N jumlah lilitan, V tegangan, I watt arus. Input output, primer sekunder. Hati-hati loh ya menentukan primer sekundernya. Oke. Kemudian yang A ditanya tegangan listrik output. Nah, Pak, kan rumusnya tadi seperti ini. Kita pakai yang mana kok sama dengan jejer 3 ini? Tergantung mana yang ditanyakan. Nanti bisa kalian pakai yang mana. Contoh, membandingkan N jumlah lilitan dengan V. Ya cukup N dengan V saja. Ini I-nya dihapus dulu, tidak usah dipakai dulu. Seperti itu. Atau ketika dengan membandingkan N dengan I, maka hanya N jumlah lilitan sama dengan IS per IP saja. V-nya yang ini bisa kamu hapus dulu, tidak usah dipakai dulu. Misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Kita bandingkan N ini, bandingkan N dengan VP per VS. Oke, masukkan angkanya, ditanya VS. Kali silang, sehingga VS ketemu 40 volt. Oke. Nah, begitu juga dengan ini, sama yang seperti Pak Apri katakan sebelumnya tadi. Ketika ingin membandingkan N jumlah lilitan dengan arus listrik, maka V-nya tidak usah ditulis. Hanya bandingkan N dengan I saja. NP per NS sama dengan IS per IP. Hati-hati loh ya. Ini kalau I sekundernya yang di atas, primer yang di bawah. Hati-hati. Jangan sampai terbalik. Masukkan angkanya, NP per NS 300 per 200, IS per IP. IS ini 9 ampere, IP yang ditanyakan. Kali silang, ketemu 6 ampere. Oke. Lanjut nomor 2, contoh soal
tentang efisiensi trafo. Nah, misalnya ini, kumparan primer trafo. Tegangan listriknya ini. Oke, cermati loh ya, ini tadi primer. Sehingga 40 dan 5 ampere ini primer. Ya toh? Primer. PPIP. Ternyata pada kumparan sekunder, nah, dihasilkan tegangan listrik 60 volt dan arus listrik 3 ampere. Ini sekunder, berarti ini PS dan IS. 60 volt, IS 3 ampere. Hati-hati dalam membaca soal dan mencermati soal. Ditanya berapakah efisiensi trafo tersebut. Nah, tadi ada dua rumus tentang efisiensi trafo. Pak, lalu pakai yang mana? Pakai yang atas atau pakai yang bawah? Tergantung apa yang diketahui di soal. Ketika di soal diketahui P itu daya listrik, maka kalian menggunakan yang ini. Tapi ketika yang diketahui adalah tegangan dan kuat arus listriknya dari trafo, maka kalian pakai yang bawah. Gitu ya. Oke, sehingga bisa dijawab PS kali IS per VP kali IP kali 100%. Masukkan angkanya, hitung kali 100%, diperoleh 90%. Demikian dari Pak Apri. Kalian selamat belajar, pahami contoh soalnya lewat video ini. Halo.